Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulia Firdausyunaria dari kelas MPS 6C. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis dari kelompok kami mengenai kripik.com. Anggota dari kelompok kami adalah Vena Pradita, Nuraini Harfiana, dan saya sendiri, Rulia Firdausyunaria. Latar belakang dari usaha ini adalah karena keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau, menjadikan produk tersebut sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan dan keluarga. Usaha ini dinamakan kripik.com karena alasannya namanya yang unik dan mudah diingat. Profil usaha dari kripik.com adalah nama perusahaannya adalah kripik.com itu tadi. Kemudian bidang usahanya adalah industri rumahan dan untuk jenis produknya adalah makanan ringan. Untuk pembelian dapat dilakukan melalui online maupun offline. Untuk online sendiri kami menyediakan layanan di Instagram yaitu Kripik Kriuk dan WhatsApp untuk menghubungi nomor 085 712 904 212. Kemudian untuk pembelian offline dapat dilakukan di Keprabon, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk pengurusan usaha ini yaitu Nuraini Harfiana sebagai pemilik, saya sendiri di bagian produksi, dan teman saya Vena Praditya untuk bagian pemasaran. Dalam suatu usaha dibutuhkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Untuk itu visi dari usaha kami adalah memperkenalkan dan mempertahankan produk makanan Indonesia yaitu keripik singkong dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik serta diterima oleh kalangan masyarakat sebagai cemilan dan mampu merambah pasar menengah ke atas dan juga menengah ke bawah. Untuk misi sendiri, kami ingin memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memberikan kepuasan kepada pelanggan serta memberikan harga tetap terjangkau tanpa menurunkan kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik dan ramah, dan yang terakhir yaitu menjaga kepercayaan konsumen. Tujuan usaha ini adalah memproduksi cemilan dan dengan cita rasa khas Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Target usaha ini adalah secara umum kita menargetkan masyarakat yang suka ngemil dan memiliki jiwa konsumtif yang tinggi, sedangkan secara umum ditargetkan kepada masyarakat kalangan dari usia 9 sampai 70 tahun. Lokasi usaha ini adalah Keprabon, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, dan waktu operasinya karena usaha ini bersifat PO, jadi untuk proses produksi akan dilakukan setelah menerima pesanan kurang lebih 10 piece. Untuk struktur organisasinya terdiri atas owner untuk mengontrol jalannya usaha dan karyawan untuk pelaksanaan usaha di lapangan. Peluang dan tantangan bisnis kami adalah peluangnya karena bahan baku yang mudah didapat dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka ngemil. Kemudian tantangan untuk usaha ini adalah banyaknya bisnis serupa dan munculnya camilan modern yang menjadi pesaing baru untuk usaha ini. Kemudian masuk ke aspek hukum. Kripik.com ini belum memiliki izin yang lengkap. Untuk membuat suatu usaha yang memiliki izin lengkap, Kripik.com membutuhkan beberapa persyaratan perizinan seperti surat izin usaha perdagangan, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan NPWP. Dari semua aspek itu, kami menganalisis kemampuan perizinan yang dapat kami mampu lakukan. Usaha ini telah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat dan usaha ini memiliki surat izin usaha perdagangan serta hak paten logo dan brand, sehingga berdasarkan aspek hukum dan legalitas usaha ini dinyatakan layak. Analisis badan usaha, Kripik.com merupakan usaha makanan yang didirikan oleh 3 orang dan secara pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dapat disimpulkan bahwa kripik.com bukanlah jenis usaha yang berbahaya karena kripik.com memiliki bahan dasar singkong yang disajikan dengan berbagai varian rasa dan tidak mengandung zat berbahaya. Analisis profil pemilik, saudara
Nurani Harfiana bertempat di Klaten, Vena Pradita di Boyolali, dan saya sendiri bertempat di Sukoharjo, merupakan salah satu mahasiswa aktif semester 6 jurusan Manajemen Bisnis UIN Raden Mas Said. Usaha ini didirikan di bulan April 2002 dan mengikuti event bazar pada 17 sampai 18 Mei 2022. Berdasarkan aspek penilaian kesesuaian bisnis dengan hukum yang berlaku, kami menyatakan memberikan poin 2 karena kami belum memilikinya. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan kami memiliki poin 4, dan kemampuan memenuhi persyaratan memperoleh izin kami memberikan poin 2. Kemampuan memenuhi persyaratan memperoleh izin lokasi kami memberikan nilai 3. Kemampuan memenuhi persyaratan memperoleh izin gangguan IMP kami memberikan nilai 2. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan tidak perlu. Kemudian kemampuan untuk memenuhi persyaratan NIB dan SUP kami memberikan poin 4. Berdasarkan aspek penilaian, kesimpulannya adalah usaha kami layak untuk dijalankan. Masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Keunggulan kompetitif produk keripik singkong antara lain rasa yang renyah, cita rasa singkong yang manis, harga terjangkau sesuai dengan kantong konsumen, memperbaiki mood, dibuat dengan proses yang higienis. Sementara untuk pasar segmen dari produk kami ini mencakup semua kalangan dari atas maupun bawah, dari anak-anak maupun dewasa. Untuk target sendiri, kami menargetkan kepada penggemar keripik dari berbagai kalangan. Target kami tidak hanya di satu daerah saja, karena pemasaran yang dilakukan menggunakan sosial media sehingga target pasar dari kami luas. Untuk posisi pasar, banyaknya pasar yang terjadi, kami berusaha untuk mempertahankan cita rasa keripik yang enak dengan menjual harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu juga akan gencar memberikan penawaran yang menarik secara langsung ataupun di media sosial. Setelah kami akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa bergabung di usaha kami sehingga akan memperluas jaringan pemasaran, dan kami juga akan lebih berfokus pada penjualan melalui online ataupun menggunakan media sosial. Melihat sekarang sudah banyaknya sekali orang yang aktif menggunakan media sosial. Analisis persaing strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisis 7P menurut Kolter tahun 2000 yang terdiri dari yang pertama yaitu price atau harga. Keripik.com ini menjual produknya dengan harga sebesar 10.000 per bungkus, dan harga yang ditawarkan ini akan sesuai dengan manfaat yang didapatkan konsumen dan ramah di kantong. Untuk produk sendiri terdiri dari bahan dasar keripik dari singkong. Dalam produk ini terdapat kualitas produk yang fresh karena didapatkan dari petani langsung dan diolah dengan higienis. Keripik ini aman dikonsumsi oleh remaja, dewasa maupun orang tua. Untuk promosi, kami melakukan iklan memberikan diskon kepada konsumen. Promosi juga dilakukan menggunakan media sosial. Untuk place atau saluran distribusi, kami produk ini melalui offline dari berbagai supermarket, online, dan aplikasi sosial media seperti e-commerce. Untuk pengiriman sendiri, kami menggunakan jasa darat seperti JNE, JNT, dan lain-lain. Untuk people, merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha ini dilaksanakan oleh pemilik sendiri sebagai pemilik aktif, maka pemilik mengutamakan pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan. Untuk proses dapat ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Ini lebih kayak kita sering membuat instastory di sosial media seperti itu. Physical evidence untuk meyakinkan konsumen, keripik.com menyediakan bukti fisik yang bisa dilihat untuk membeli secara offline maupun online di supermarket dan e-commerce terdekat. Untuk analisis SWOT sendiri, di bagian strength kami memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan, memiliki harga sangat ekonomis, produk awet, dan memungkinkan untuk didistribusikan di luar kota. Untuk weakness sendiri, produk mudah berubah bentuk jika tidak dikemas dengan baik, hanya berubah dalam kurun 4 bulan. Untuk opportunity-nya, peralatan dibutuhkan sederhana, pasar tidak terbatas hingga dapat diproduksi di wilayah manapun. Modal produksi tidak terlalu banyak karena proses penjualan yang bagus, proses rekrutmen reseller menjadi lebih mudah. Untuk trade sendiri, persaingan ketat, banyaknya konsumen
Kemudian masuk ke aspek lingkungan. Yang pertama, keripik singkong bukan merupakan produk baru, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapat banyaknya pesaing. Produk ini memang banyak beredar di lingkungan masyarakat, akan tetapi di sini tantangan bagi kami yang harus selalu kreatif dan berinovasi untuk menarik konsumen untuk membeli produk kami. Untuk kekuatan pemasok kami ambil dari supermarket maupun pasar tradisional yang lokasinya dekat dengan tempat usaha kami, sehingga perusahaan ini lebih mudah mengontrol bahan yang dibutuhkan. Untuk kekuatan pembeli, akhir-akhir ini terdapat kecenderungan masyarakat kita untuk membeli makanan yang praktis dan makanan cepat saji. Kripik.com ini dari segi kemasan simpel, dan dari segi rasa tentunya lezat dengan berbagai varian rasa. Selain itu, dari segi harga sangat terjangkau, baik untuk kalangan ke bawah maupun menengah ke atas, terutama cocok bagi kalangan pelajar dan pegawai. Dalam suatu usaha tentunya terdapat hambatan dari produk kami ini adalah banyaknya bermunculan cemilan modern, sehingga menjadi hambatan baru bagi produk kami. Dilihat dari aspek penilaian, kesimpulannya adalah usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian masuk ke aspek teknologi. Analisis lokasi bisnis. Lokasi yang digunakan adalah di Polan Harjo. Kemudian analisis luas produksi ini kami berusaha menghasilkan 10 sampai 20 output per hari. Kemudian untuk kesiapan teknologi kami menggunakan peralatan masak yang sederhana. Dilihat dari aspek teknologi tadi, usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk aspek manajemen, dilihat dari struktur organisasi, kami memiliki owner yang bernama Nurani Heviana, bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan dan bisnis. Kemudian saya sendiri untuk di bagian produksi melakukan perencanaan dan organisasi jalannya produksi, dan kemudian untuk tugas keuangan dilakukan untuk mengontrol keuangan perusahaan. Kemudian bagian pemasaran melakukan manajemen kampanye pemasaran, memproduksi materi pemasaran dan promosi. Masuk ke aspek sumber daya manusia, SDM di bidang produksi, kami diharapkan memiliki keulatan dalam bekerja, mengetahui bagaimana proses produksi makanan keripik tersebut. Kemudian di bagian marketing, kami orang yang berperan di dalamnya harus mampu menganalisis target dan keinginan pasar. Kemudian bagian administrasi harus memiliki keahlian pengaplikasian komputer untuk membuat laporan keuangan, bertanggung jawab dan jujur dalam setiap tindakan. Dilihat dari aspek sumber daya manusia, usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian masuk ke analisis keuangan. Di analisis keuangan ini kami memiliki biaya tetap, biaya bahan baku per bulan, biaya operasi per bulan, biaya kemasan, kemudian total biaya dan modal awalnya adalah 1.332.000. Untuk total biaya per bulannya adalah 996.000. Kemudian analisis keuntungan dari usaha kami ini kurang lebih akan menerima persentase laba sebesar 74%. Hasil ini didapatkan dari laba dan total biaya per bulan dikalikan dengan 100%. Dan ini untuk sumber dananya, kami karena masih bersifat industri, kami akan memberikan iuran dari setiap anggotanya sebesar Rp323.000. Berikut lampiran kami melakukan observasi di rumah narasumber, yaitu Ibu Wijiatun di Keprabon, Kecamatan Polan Harjo. Dan ini adalah lampiran foto bazar yang kami lakukan pada tanggal 17 sampai 18 Mei di lapangan utama UIN Raden Mas Said. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.